Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Siregar. Saya Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah manajemen risiko dengan topik pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja bank syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu terkait pengertian kinerja bank syariah. Kinerja bank syariah, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing atau measurement, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian, pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu yang tertentu. Jadi, pengukuran kinerja perbankan syariah itu dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas atau gross profit margin, return on asset, operating profit margin, net profit margin, return of investment, dan return of equity. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait satu pengertian dari rasio profitabilitas, yaitu gross profit. Gross profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan. Jadi gross profit margin ini merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan periode periode yang sama. Jadi semakin besar hasil perhitungan, menandakan semakin baik kondisi keuangan dalam perusahaan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko. Menurut William, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada suatu organisasi. Di sini ada tipe-tipe risiko menurut Hanafi, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Yang pertama itu ada risiko murni atau pure risk. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan laba tidak ada. Jadi kita mengharapkan potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Beberapa contoh tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Dan contoh lain adalah risiko banjir menghantam rumah kita. Kejadian seperti ini akan mengakibatkan kerugian terhadap kita. Terus yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga laba. Potensi kerugian dan laba dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contohnya adalah dalam usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan laba meskipun ada potensi kerugian. Jadi di sini saya akan lebih memperdalam penjelasan terkait topik yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini dengan topik yang tadi, pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja bank syariah. Di sini saya akan mengulas sedikit pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Peranan bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah sebagai lembaga keuangan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan laba bank. Terus di sini risiko pembiayaan merupakan risiko yang dihadapi perbankan syariah karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada nasabah. Karena berbagai hal nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban, sehingga bank mengalami kerugian, sehingga risiko tinggi
Semakin risiko tinggi pembiayaan, maka semakin buruk kualitas bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Dan oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya, sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba atau ROA yang diperoleh bank. Dengan uraian di atas, maka penelitian memiliki hipotesis, yaitu HI. Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah memperoleh pendapatan dari pembiayaan jasa-jasa atau produk-produk yang diberikan oleh Bank Islam, investasi mudharabah dan musyarakah, berupa bagi hasil usaha dari pembiayaan pengadaan barang murabah dan ijarah berupa sewa. Bank Syariah tidak mengenal bunga, maka NIM dalam bank syariah disebut dengan Net Income Margin, yang merupakan rasio pendapatan dari hasil pembiayaan terhadap aktiva produktif. Tingginya rasio NIM menunjukkan kemampuan perusahaan bank dalam mendapatkan laba dengan melihat kinerja perusahaan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Berdasarkan SEBI nomor 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria NIM yaitu apabila NIM lebih dari 3%, maka bank dikatakan sangat sehat, dan apabila NIM semakin rendah, maka kinerja bank tidak dalam keadaan baik. Dengan uraian di atas, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu H2 sama dengan risiko pasar berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Selanjutnya, pengaruh risiko operasional terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsi proses internal perusahaan bank, human error, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal. Risiko operasional dalam penelitian ini merupakan pendapatan operasional perusahaan bank lebih kecil dari biaya sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan bank. Menurut SEBI nomor 6/23/DPNP tahun 2004, menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 94%. Karena jika rasio BOPO melebihi 97%, maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisiens dalam menjalankan operasinya. Jadi, dapat disimpulkan bank yang nilai rasio BOP-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien. Karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Risiko operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil BOPO, maka semakin efisiensi biaya profesional yang dikeluarkan perusahaan yang bersangkutan. Namun semakin besar BOPO menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisiensi, dan jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi, sehingga kinerja keuangan akan dampak menurun yang mengindikasikan buruknya kinerja keuangan perbankan. Dengan uraian di atas, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu H4 sama dengan risiko operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.